Ustaz Syahrul, apa yang didapat dari kata amsaj? Amsaj. Ya. Ingat tak? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Yang ayat kedua. Apa kemarin amsaj pemaknaannya? Kita cek balik. Ayat kedua. Ingatan tak pernah. Ayat kedua. Arijal. Amsaj yang bercampur ya. Yang bercampur. Kalau talbisu. Tapi bedanya begini, amsaj itu kalau konten yang sangat banyak, material yang banyak, misalnya A, B, C, D, E, dan segala macam, dia di mix sampai jadi mix benar, namanya amsaj. Maknanya dia telah menjadi sebatian. Ini sudah. Banyak kandungan dalamnya. Tak ada lampu warna. Okey dah. Tapi sudah. Oh, itu amsaj. Jadi Maknanya dia dah sebati kan. dalam kajian modern, nutfatin amsyad itu dianggap seperti coding DNA. Apa dia? Coding. Iya, di coding karena kan sebenarnya pribadi kita itu, ya, itu kan kalau ditelisik ke bawah, susunan DNA-nya saja yang berbeda. Saya tahu, iya itulah. Gitu. Nah itu mixingnya itu Allah SWT. Itu yang nutfah, yang amsaj. Karena dia jadi satu, jadi dari dan perempuan dari berbagai macam itu mix together. Dalam tafsir modern, orang-orang merujukkan nutfatin amsaj ke DNA coding. Ya. Kalau sekarang kan orang mau bikin program apa di coding, atau di computer science. Nah itu namanya nutfatin amsaj. Kalau sekarang, wallahu a'lam. Ya. Karena sebenarnya program apapun, bikin apapun dari coding itu gini-gini nanti jadinya begini. Kita ada pakar coding kat sini. Mana? Oh gitu. Kita ada pakar coding itu. Saya pakar puding. Kalau puding Oh, codingnya. Puding. Masya Allah ya. Kalau talbisu ada campur juga. Iya, tapi nggak sampai campur juga, tapi nggak sedalam amsal. Apa kaitan dengan yang tadi? Yang benar dengan yang salah? Mateo. Ada kaitan? Kalau itu masih bukan kan campur itu ada yang mix benar, ada yang hanya sekedar misalnya kayak talbisul haqqa, once dia melakukan maksiat tapi dia juga ikut melakukan ibadah, seperti ketua mu'alaf Indonesia namanya Stephen Prabowo bla bla bla. Dia ini salah satu imam atau priest atau romo di katedral depan Masjid Istiqlal. Itu ada katedral. Dia salah satu imamnya. Once dia membaca Al-Quran dia tertarik dan dia nggak bisa mentolerir jiwanya. Saya harus belajar Islam dan tertarik sama Islam. Jadi sholat 5 waktu, tapi juga melayani gereja sebelum memutuskan pindah agama. Jadi dia kalau di pagi hari ada jamaah terus begitu nanti mendekat jam 12 dia lewat belakang ke Istiqlal sholat, balik lagi ke gereja, gitu terus selama bertahun-tahun sampai kemudian dia decided tinggalkan Nasraninya dan masuk Islam. Sekarang menjadi ketua Mu'alaf Center di Indonesia. Tetapi banyak juga ternyata diketemukan orang-orang yang mengaku mu'alaf tapi sebenarnya bukan mu'alaf karena untuk mencari duit di Indonesia itu sebagai tambahan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Menarik, kenapa kok sami'an basira? Wahyu tu mendengar kan? Jibril sampaikan kepada Rasulullah.
ada ayat yang cukup terkenal, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan fuad kita, hati kita. Dulu pernah kita bahas, fuad adalah hati yang dalam kolbun. oke, Yang ketiga. hati yang Lapisan ini. kalau kolbun, prinsipnya apa kalau kolbun? Bolak-balik. Fluctuate, tidak pernah stabil dia. Fuad adalah hati yang stabil. Maksudnya sudah satu perasaannya. Kalau cinta-cinta aja, kalau benci-benci aja gitu. Oh. Nah, jadi kalau sedih-sedih aja, Dia dah buat keputusan kan. sudah buat keputusan, namanya fuad. Oke. Nah, biasanya kalau sudah begitu, dia akan menarik kita melakukan amal perbuatan. Saya melamar dia atau tidak, engage or no engage or no color. Tapi lah once you decided, nah namanya fuad, karena sudah tidak bisa lagi, yang masuk terlalu dalam hati, namanya fuad. Oke. Pertanyaan saya yang di sini, ya, inna sam'a wal basara wal fuada, kenapa kok telinga dahulu, bukan pendengar penglihatan dahulu? Kenapa kok telinga lebih dahulu? Penglihatan boleh menipu. Semalam kalau kita belajar sebab telinga tu Allah ciptakan dulu. Boleh. Apalagi selain itu, Wahyu tu diturunkan dengan pendengaran. wahyu diturunkan dengan pendengaran. So Jibril kan sampai kepada Rasulullah kena dengar kan. Dia tak ada kitab lagi. Oke. Misalnya jawaban di surat Al-Mulk yang dulu pernah kita bahas adalah jawabannya dia lau kunna nasma'u au na'qilu. Nasma' dulu. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Kalau saja dulu kami mendengar, kalau saja dulu kami berpikir, ya, tidak disebut melihat. Mendengar tu boleh berfikir. Oke, kalau mendengar itu mesti harus berpikir. Melihat Kalau tak melihat, semestinya, tak semestinya. melihat itu hatta tidak berpikir tetap bisa. Misalnya, ini pensil atau ini apa, board marker perlu IQ 200. No, sepanjang kita punya mata, kita bisa tahu ini putih, ini hitam, ini segala macamnya. Maka basor itu adalah model iman yang paling rendah. Tadi kita kemarin bilang physical world, ya, dunia ini mengarahkan kepada semua yang physical, sehingga kita diajak untuk tidak percaya kepada non-physical world, ya. Sampai ada pernyataan seeing is believing. Anak sekarang hanya mau believe kalau dia see something. Semua yang unseen dia nggak mau believe. Kenapa? Karena kita dibawa ke arah scientific science sekarang yang pijakannya adalah semua harus kelihatan. Iman yang didasarkan karena kita melihat adalah the lowest faith. Itu iman paling rendah. Iman orang Yahudi, kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, misalnya kenapa kita tidak melihat Tuhan? Kenapa kita semua maunya pakai mata? Dan sekarang harus kita refleksikan, anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang hanya mau percaya kalau melihat. Maknanya kan doktor, kalau statement yang selalu mengatakan kalau tak ada scientific research, Proof, ya. tak ada proof macam ni, maknanya tak boleh pakai itu salah lah. Sebenarnya salah karena boleh proof, tapi proofnya itu physical proof. Kalau sekarang mestinya ada yang lain. Misalnya Nabi, misalnya Al-Quran, Allah, malaikat, semuanya itu udah diterima di dalam saya. Karena dianggap dia bukan physical proof, dia bukan evidence. Nah itu kan bahaya. Anak-anak kita sekarang itu hidup di zaman yang sudah, kita mungkin usia kita ini sudah
kakek kita berusaha kuat penanaman kita, mungkin tidak akan goyah. Tapi anak-anak sekarang, dia mana malaikat, mana nggak bisa dilihat gitu. Karena belajar kita, worldview kita dikonstruk dengan cara semacam itu. Dan kalau iman orang itu hanya mau beriman karena dia melihat, itu model iman yang paling rendah di dalam Al-Quran gambarannya. Kenapa? Karena iman itu mesti tidak membutuhkan pencahayaan hati, tidak butuh pemahaman dari hati yang kuat. Misalnya begini, kalau kita hanya beriman saat Musa melemparkan tongkatnya menjadi raksasa, anyone can believe. Karena obvious sekali, tak usah mikir. Tapi kalau kita itu sebenarnya sama realitasnya, tapi kalau kita mendengarkan terus dipikir, kalau orang mendengarkan itu tidak bisa kecuali dia harus hubungin dengan akalnya. Dengarkannya, dipikirkan, baru nanti diterima di hatinya, baru dia iman. Karena itu tidak ada sahabat yang menyatakan absorna, Sami'na wa ata'na. Semua sahabat Nabi bilangnya sami'na wa ata'na. Karena absorna itu tidak membimbing kita pada iman. Rendah sekali, rendah sekali. Dia meminta melihat sami'na, ini yang melihat, didengerin. Maksudnya, Ustaz, ini kan sekarang Quran kita tidak mendengar, kita membaca iya, tapi hakikatnya Quran segala macam itu kan sebenarnya harus kita baca, itu kita dengerin, kita renungkan dan segala macam, kita tadabburi, itu yang melahirkan iman. Dan kokoh yang semacam itu kokoh, itu yang disebut dengan sami'na. Dan itu pelajaran pertama. Sebenarnya saya kepingin kita bahas surat Al-Hujurat karena itu etika kita kepada Allah, etika kita kepada Rasul, etika kita kepada semuanya. Tapi untuk tambahan sedikit, satu ayat aja lah untuk tambahan sebelum kita masuk ayat keempat. Lihat Al-Quran menyatakan, La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah. Ya, janganlah kalian mendahului, perhatikan kalimatnya. La tuqaddimu, ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Okay. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah. Titik-titik. Sekarang kalau ada kalimat gini, la tuqaddimu, qaddama mendahulukan. Kalau kita mendahulukan mendahului something, ya. La tuqaddimu, janganlah mendahului atau janganlah mendahulukan. Ada kalimat transitif, ada kata kerja transitif sama intransitif, ya. Atau muta'addi sama lazim kalau dalam bahasa Arab. Ada ini ya. Ada kalimat yang butuh maf'ul, ada kalimat yang tidak butuh maf'ul. Atau transitif, intransitif, objek. Misalnya saya makan, tidak butuh objek, butuh lah. Saya makan nasi, saya makan roti. Ya. Kalau dibuang makan dan rotinya, kalau dia bisa tidak pakai, namanya lazim. Tapi kalau wajib pakai objek, namanya muta'addi. Misalnya saya memukul. Nggak bisa selesai, nggak sempurna kalimat itu. Saya memukul apa? Baru anjing. Saya memukul anjing. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahulukan. Mendahului Allah SWT. Jadi janganlah kalian mendahulukan titik-titik. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh misalnya ada dua, ini Allah dan Rasul, kita tidak boleh mendahulunya. Nah, pertanyaannya mendahulukan apa? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran Karim. Dari kalimat ini sebenarnya tidak sempurna. Apa perkara yang mestinya kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul dan tidak dimention di sini. Artinya dalam rumus bahasa Arab, kalau maf'ul itu tidak disebut, maka berarti dia mencakup semuanya. Semuanya kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya, Contohnya ada solat dengan kaulan,
ucapan kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Menurut saya begitu itu. Enggak, menurut Allah begini. Stop. Sikap kita maunya tidak boleh mendahului aturan Allah SWT, aturan Rasul. Otak kita, pikiran kita, perasaan kita tidak boleh. Saya kasih case yang paling mudah. Mungkin apa namanya, Kak Hadir marah sama saya. Misalnya contoh, Psikologi itu. misalnya poligami. Pandai. Allah menyatakan misalnya, dia dalam Quran menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, satu saja. Karena itu lebih mendekatkan kepada keadilan. Oke. Ini ayat dari Allah SWT. Kita tidak boleh mendahulukan perasaan kita. Maksudnya, Menurut saya sih dulu kan itu masalahnya karena banyak janda-janda yatim. Jadi karena itu pantas Quran tidak boleh. Tapi kalau sekarang ini kan zaman no. nggak boleh. Jangan dahului perasaan atau dahului pikiran kita. Sebenarnya Islam itu awalnya sih monogami, cuman kan jadi ayat ini sudah relevan, nggak boleh kita. Saya setuju poligami, tapi bukan saya. Nah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, Kenapa? nggak apa-apa. Misalnya, nggak apa-apa, bagus kalau kayak begitu. Jangan mendahului perasaan, pikiran, ucapan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kita harus sami'na wa ata'na. Persoalan kita belum bisa melaksanakan dan tidak mau melaksanakan itu persoalan yang lain. Ya. Itu akhlaknya kita kepada Allah. Ya, misalnya Fatimah, Ali mau mempoligami. Fatimah nggak mau. Rasulullah mendukung Fatimah. Ya. Meskipun terjadi perbedaan di kalangan para muhaddisin, kenapa kok mendukung? Karena Fatimah tidak mau. Kalau mau menikah lagi, ceraikan saya karena Fatimah. Kenapa? Dalam Islam itu hak perempuan. Boleh ya? Boleh. Oh ya gitu. Dan tidak apa-apa. Maksudnya, tapi Fatimah tidak pernah melangsung. Saya tidak mau poligami itu bukan aturan Allah. Itu yang tidak boleh. Maksud saya, kalau kita sekarang sudah banyak orang yang kayak gitu dengan hukum Allah. Misalnya, babi itu haram, tapi kan itu sebenarnya dulu Ustaz, karena babi itu banyak mengandung cacing pita. Sekarang sudah tidak ada cacing pitanya. Mungkin babi itu Kasihan. misalnya, nggak boleh begitu. Itu namanya tidak akhlak. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kita no question at all di depan Allah sama Rasul? Baik otak kita kira-kira kenapa? Kenapa? Logikanya kenapa? Abdi. Karena Allah di autoritatif. Kalau kita datang ke apoteker, ke farmasis, atau ke dokter, you question his authoritative. Beli obat ini diminum 2 kali 1 hari, ini 3 kali 1 hari. Wait, kenapa 2 hari? Dia bilang apa? Kamu banyak cakap ya. Itu namanya etik. Itu namanya morality. We don't question kenapa ini 2, ini 3, ini I am graduate from Malaya University. Question my authority. Tidak boleh. Tak boleh begini itu. Tidak punya etik di hadapan manusia, tidak punya etik. Bayangkan sekarang kita pikirkan di hadapan Allah dan Rasul, orang questioning his syariah, questioning his authority, questioning dan segala macamnya. Dan pada kesempatan yang sama kita mengakui Allah Al-Alim, Maha Ilmu, Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, the most wise. One he kasih syariat dan bilang we questioning. Kontradiksi dah. Kita bilang Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah Ar-Rahim, Allah Rahman. Terus Allah bilang poligami and we questioning. Gimana etikanya? Itu maksudnya. Oke lah, kalau misalnya you tidak mau disuruh jangan minum, tapi jangan questioning kenapa diminum 2 kali sehari, ini 3 kali sehari. You tidak mau, tidak apa-apa, tapi jangan questioning. Saya tidak menolak poligami, tapi saya belum bisa di poligami.
Islam, good, tidak menyalahi aturan Allah SWT. Tapi kalau saya seperti partai di Indonesia, sekarang ada partai radikal di Indonesia, liberal radikal. Satu, dia bilang kalau kami menang, yang pertama kami akan bikin aturan adalah pelarangan poligami di Indonesia. Kami tidak ingin menyakiti ibu kita, itu kampanye dia begitu. Ya, satu itu yang pertama. Memang perempuan lagi ketuanya. Dan segala macamnya. Jadi itu etikanya kita, dan kita ini kadang merenung bagaimana kita tidak punya etika sama Allah SWT dan Rasul. Lihat orang-orang soleh, Abu Bakar, nggak pernah kan itu sampai kena wakaf. Bahkan nanti ada banyak kasus. Lihat, perhatikan dari Sulh Hudaybiyah, Rasul tanda tangan. Sebenarnya saya tanya, yang punya ilmu al-haq, ilmu yang sejati, itu sebenarnya siapa? Yang tahu benar? Allah dan Rasulnya. Kita ini ilmu kita sangat kecil. Rasul menyatakan, Abu Jandal kembali, it's okay, ada hikmah. Oke Rasulullah, sampai kita kan, meskipun tidak terima di sini, kenapa saya diterima? Tenang saja, karena kalau Rasulullah SAW yang berbicara, kalau Allah berbicara, mesti ini yang terbaik, mesti wise, mesti rahman, mesti rahim, mesti alim, mesti hakim dan segala macamnya. Makanya dalam Al-Quran itu pertama kali, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Kita disuruh takwa. Itu contoh dari orang bertakwa adalah dia tidak questioning his authoritative. Nah kita ini secara tidak sadar kita digiringkan apa? Karena cara pendidikan di Barat. Nanti bukan berarti kita tidak boleh kritik terhadap agama ya, mempertanyakan, questioning, critical thinking. Boleh, critical thinking wilayahnya di sini, tidak di sini. La tuqaddimu wilayahnya di sini. Nanti kita menerima atau enggak. Nabi Ibrahim critical thinking. Misalnya, kaifa tuhyil mauta? Kata dia, ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang mati? Allah menyatakan, awalam tu'min? Kamu tidak percaya? La walakin liyatma'inna qalbi. Akan tapi agar hatiku tumanina. Boleh. Allah akan menyatakan, ambil burung, potong-potong burungnya, letakin di gunung sana, gunung sana, gunung sana. Ya, nanti panggil suruhna ilaika ya'tina kasra'ya, nanti dia akan datang kepadamu. Boleh. Islam tidak melarang orang menjadi punya critical thinking yang baik. Critical thinking wilayahnya di akal, bukan di sini. Saya kepingin tahu Ustaz, kenapa Allah mengharamkan babi? It's okay, tapi tidak pernah goyah di sini. Saya haram babi, sampai kiamat haram. Tapi saya kepingin tahu reasoningnya kenapa. Go. Bagus dalam Islam. Begitu maksudnya. Misalnya, saya tahu poligami itu aturan Allah, tapi kenapa Allah membolehkan? Saya kepingin tahu itu Ustaz. Karena menurut saya itu tidak adil, karena menurut saya terus saja kejar. Once mungkin nanti kita akan tahu hikmahnya. Oh begini ya. Karena ilmu kita ini terbatas. Apa yang dulu tidak difahami, sekarang baru kita, oh ya, oh begini ya. Itu maksudnya. Dan di hadapan Allah, etika yang pertama tidak ada pertanyaan. Kisahnya menarik, bermula dari Banu Salim tadi. Sekarang ini persis, ini sudah mulai besar umat Islam. Bani Sulaim masuk Islam, datang ke Madinah, minta petunjuk dari Rasulullah SAW agar dipilihkan pemimpin buat Bani Sulaim atau Bani Salim. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Umar kemudian ngomong, Abu Bakar kemudian pertama mengangkat bicara. Kata Abu Bakar, Amir Qoqoq bin Ma'bad, namanya agak susah. Amir Qoqoq bin Ma'bad, namanya Qoqoq. Pakai ain tuh ya, Qoqoq gitu. Kata Abu Bakar, jadikan Qoqoq bin Ma'bad menjadi pemimpin Bani Salim, Bani Sulaim. Kata Umar bin Khattab, no, Amir Qoqoq bin Ma'bad satunya Habis, A'rad bin Habis, kata dia. Al-A'rad bin Habis. Kata Abu Bakar, kamu itu loh sukanya menyelisihi saya saja. Katanya Umar, no, saya tidak menyelisihi. Menurut saya A'rad bin Habis lebih tepat daripada Qoqoq. Ada dua-duanya saling beradu. Suaranya meninggi. Turun ayat ini.
turun ayat ini. La tuqaddimu baina yadayillah. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah. Pertanyaannya dulu yang menarik, perhatikan pertanyaan saya sekarang. Orang ini berembuk. Saya tanya, apakah ada personal interest dari Abu Bakar dan Umar? Tak ada. Tak ada. Tidak seperti kita kalau memilih. Pilih nama Hadir ya karena kamu kepingin jadi apalah ya, ministry apalah, atau pilih dari yang sana ya karena nggak ada. Dia ini pure karena kepingin apa yang terbaik untuk manusia. Pilih ini. Tapi dia tidak tunggu dulu. Ada Rasulullah SAW. Kenapa tidak tunggu Rasulullah SAW? Jangan mendahului Rasulullah SAW. Karena Rasul masih ada. Satu, itu yang pertama yang kena. Yang kedua, tidak boleh keras. Ayat selanjutnya yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq setelah kejadian ini tidak pernah bersuara keras di depan Nabi. Sampai Nabi itu kalau ngomong sama Umar bin Khattab seringkali mengulang lagi, apa Umar? Karena iya Nabi. Apa Umar? Karena takutnya terhadap ayat ini. Pertanyaan saya, siapa Umar bin Khattab? Mertuanya Rasulullah. Ini bukan orang yang mertua. Bayangkan, padahal kan, menantu saya. Ini mertua. Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Sekalipun tidak pernah memanggil Muhammad, manggilnya ya Rasulullah. Karena ada. Jadi kalau mau tahu etika dalam Islam, Al-Hujurat itu mengatur etika kita sama Allah. Makanya kalau ada Allah dan Rasul, udah jangan meninggikan suara. Pada zaman dahulu tidak meninggikan suara. Pada zaman sekarang, jangan meninggikan pikiran kita di atas hadis yang sahih, di atas ayat Al-Quranul Karim. Stop. Udah lalu itu oke. Nah, ini meskipun saya belum bisa terima, tapi saya ini karena itu iman. Karena itu bagian dari akidah kita. Jadi akidah itu tidak hanya menyatakan Allah, saya percaya Allah itu satu, Allah Al-Malik, Allah Al-Hakim. Salah satu konkretnya adalah kalau ada aturannya, ya kita harus la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Ada Thabit bin Qais yang suaranya keras. Begitu turun ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Pulang dia ke rumahnya, bilang sama istrinya, kunci saya di kamar dari luar. Saya akan menangis terus. Sungguh sayalah ahli neraka. Karena tidak ada semadinah orang yang suaranya lebih keras dari saya kalau bicara dengan Nabi. Karena dia punya penyakit telinga, agak tuli dia. Orang tuli kalau ngomong keras. Dan dia nangis habis sholat. Rasul membalikkan wajahnya, ditanya, ada di mana Thabit bin Qais? Tetangganya ditanya, nanti ya Rasulullah saya akan ke rumahnya. Oke. Dia ke rumahnya, sambil nangis terus, ditanyain kaifa haluk syar, kata dia. Bagaimana kabarmu? Jelek. Kata dia. Jelek. Sungguh, kata dia, ana min ahli nar, kata dia, aku ahli neraka dan aku tidak akan keluar. Nangis terus sama Allah sampai Allah memaafkan aku atau Rasul memaafkanku. Dikasih kabar pada Rasulullah, kata Rasul, lasta min ahli nar bal anta min ahli jannah. Kamu bukan ahli neraka, tapi kamu ahli surga. Ayat ini tidak turun. Ayat ini turun untuk orang-orang paling soleh. Tadi setelah Rasul, siapa orang paling baik di dunia? Abu Bakar sama Umar. Ciri orang yang soleh adalah kalau jadi ciri Nabi apa? Maksum. Dia tidak mungkin berbuat salah. Ciri orang yang dekat sama Allah, kalau dia berbuat salah sedikit saja langsung diingatkan sama Allah. Abu Bakar sama Umar berbuat dosa, nggak berdosa, cuma berselisih. Kesalahan etika, secara fikih nggak salah. Kesalahannya kecil, tetapi karena dia orang paling baik setelah Rasulullah SAW, ditegur, Al-Quran turun. Kalau kita berbuat salah, nggak ada teguran, nggak ada apa-apa, itu tanda kita jauh dari Allah. Itu yang harus diingat. Tanda orang baik adalah Allah nggak mau dia banyak kesalahannya. Diingatin terus. Kadang-kadang kita ini seringnya, kenapa kok saya ya Allah? Kenapa kok saya Allah? Padahal kita ini maunya dijadiin orang baik sama Allah. And questioning terus, kenapa saya?
Lagi kita pikirkan. Menarik untuk difikirkan itu. Masya Allah. Bahkan orang-orang soleh dulu takut kalau dia tidak dapat ujian dalam hidup. Jangan-jangan saya istidraj. Ya, nanti kita bahas seperti baro'ah tadi. Kalau baro'ah itu kolektif, hukumnya di dunia. Lalu istidraj individual. Allah membiarkan tapi individual. Allah melepas diri mereka. Go, fasihu fil ardh. Terserah kamu, enjoy your life. Saya tidak kasih ujian kamu, biarin semuanya udah. Tapi dibiarkan. Karena itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, takutlah kamu. Tadi saya tulis bunga ada. Takut ya. Di mana tas saya ya? Baik. Mana bag saya tadi? Baik apa? Oh di sini. Lupa saya aja. Sudah tua kan lupa. Terima kasih. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. Kata Ibnu Athaillah, saya tuliskan karena bagus ini. Oke, kata Ibnu Athaillah, khuf atau khaf, takutlah min wujudi ihsanihi, dari wujudnya kebaikan, ihsannya, ilaika, kebaikan dia kepadamu. Semuanya jadi baik, rezeki kita baik, anak kita baik, keluarga kita baik, semua baik semuanya. Ihsannya Allah SWT. Wa dawamu isa'atika ma'ah. Tapi bersamaan dengan kebaikan itu juga dawam, terus menerus, continue terus. Apa? Isa'atika, kejelekan kita. Tidak pernah sholat, dagangan lancar. Misalnya, semua nanti perbuatan kita itu jelek, banyak jeleknya, tapi kebaikannya terus tambah. Itu hati-hati. Ayyakuna dzalika istidrajan lak. Karena itu boleh jadi adalah istidraj,
untukmu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini menurut saya definisi yang paling simpel dan bagus dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kebaikan kamu terima, tapi bersama dengan itu kamu terus bermaksiat kepada Allah, itu tanda istidraj. Hati-hati. Nah, kalau istidraj itu sebenarnya sama dengan baroah konsepnya, cuman sifatnya individual. Dibiarkan sama Allah. Terserah kamu sudah, semuanya dikasih. Malah terserah dia mau melakukan apapun terserah. Dan dihukum juga, dan diperingatin juga sama Allah. Orang kalau baik diperingatin, itu cirinya. Ya. Ditunggu saatnya. Nah, kalau kurang baik masih dikasih tenggang waktu untuk mengingatkan, Oke, itu etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Nah, kalau kepada selain Allah tidak boleh sami'na wa ata'na. Itu prinsipnya dalam Islam. Kenapa? Karena bukan autoritatif. Selain Allah, kita boleh mempertanyakan. Namanya tabayyun. Ya, baru kita boleh bertabayyun. Prinsipnya, etika kedua nanti. Sampai nanti diatur etika kita kepada sesama kita, orang Islam, dan etika kepada seluruh umat manusia. Surat Al-Hujurat. Ada 3 yang dari lisan, 3 yang dari hati. Nanti hubungan dengan kita sesama kita, mulai yang nanti kita lihat jalan-jalan untuk memudahkan. Jadi ayat 1, 2 etika kita kepada Allah SWT sampai di ayat yang keempat, kelima semuanya kepada Allah SWT. Yang keenam kepada selain Allah ada prinsip tabayyun, apalagi kalau orangnya fasik. Oke. Terus dari ayat yang ke 11, 11 sampai di ayat yang ke 12 itu etika antar kita, sesama kita. Kalau kita bertemu satu sama lain, ya bukan misalnya yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan min akhirih. Terus la talmizu anfusakum, la tanabazu bil alqab. 3. Ya, jadi semuanya berkaitan dengan lisan kita. 3 dari mulut, 3 dari hati. Yang pertama, la yaskhar, jangan terendahin. Don't talk down kepada orang lain. Stupid. Talking down yang pertama. Talking down to others yang pertama. Yang kedua, la talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya, sahabat kita sesama muslim, orang sesama muslim sebenarnya sama dengan diri kita sendiri. Dan kita dilarang untuk mencela. Lumazah, tidak boleh lumazah. Apa ya? Di sini mau lumazah itu bisa gesture, bisa ucapan verbal, bisa kerlingan mata, bisa itu namanya ladal mizu. Sama. Ya, muka bisa atau ucapan juga bisa. Talmizu anfusakum. Misalnya kita bilang ada murid paling bodoh di kelas, kemudian dia datang, Einstein coming, Einstein misalnya. Talmizu anfusakum. Nggak boleh. Talmizu itu depan, humazah belakang kan? Depan. Lumazah sama humazah itu changeable. Maknanya bisa ada ulama menyatakan lumazah di depan, ada humazah di belakang, ada humazah di depan, humazah di belakang. Ada yang satu saat orangnya nggak ada satunya orang nggak ada. Akhirnya kesimpulannya lumazah humazah, 2 kata yang maknanya sebenarnya bisa saling berubah satu sama lain. Prinsipnya mencela orang lain menggunakan kata-kata atau selain kata-kata, gesture, baik orangnya di depannya atau orangnya sedang tidak ada. Namanya lumazah humazah. Ya.
itu jelek. La talmizu anfusakum. Nomor 3, la tanabazu bil alqab. Jangan ngasih nickname orang dengan nickname yang jelek. Oh, nickname. Ya, misalnya gendut. Kalau black, black. Ya, tidak boleh dalam Islam. Boleh. Seperti tadi, ya ibn Fir'aun, Oh, tak boleh. tidak boleh. Misalnya meskipun benar, Ikrimah Ustaz, putranya, boleh tak 5 saat berhenti 5 saat? ya